Ini pertama kali gue nyobain si Insta360. eh Ya mungkin sekalian tes suara juga. Gue sekarang sambil ngomong, nggak tahu suaranya bagus atau enggak. Tapi ini menarik sih. Maksudnya dari tampang aja udah mantep banget. Tapi kita mau ngelihat kualitasnya juga, so pasti gitu kan. Dan di sini gue mau coba pakai sedikit dulu sambil kita bawa jalan naik mobil. Kita mau ke pelabuhan. Dan ini nih biar kalian mungkin dapat gambaran juga gimana rasanya berkendara di Karimun Jawa gitu ya, bentuk jalanannya kayak apa. Oke, halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue masih di Karimun Jawa. Walaupun ini sebenarnya hari terakhir gue. Jadi kemarin itu gue udah sempet review beberapa produk lain juga. Cuma gue nggak tahu tayang duluan yang mana, jadi gue nggak akan sebutin di sini juga produknya apa. Tapi kalau udah tayang ya harusnya kalian bisa lihat di video-video SM Media ya. Dan ini adalah hari terakhir gue di sini. Cuman gue masih ada satu kamera yang menurut gue ini menarik banget buat gue bahas. Selama gue di Karimun Jawa, gue udah nyobain kamera 360 terbaru dari Insta360. Ini adalah Insta360 One RS 1-inch Edition. Kamera ini adalah kamera yang menarik banget. Otomatis ini adalah kamera yang membawa karakteristik seperti kamera 360 lainnya. Kita melihat ke semua arah, view angle luas, karakter ala-ala invisible selfie stick juga menarik banget. Yang kebetulan untungan gue udah ada juga, karena gue sebelumnya pengguna Insta360 One X yang original, yang pertama. Dan sekarang nyobain ini kayak jauh lebih matang lagi dan lebih proper untuk dipakai produksi profesional menurut gua. Dan impresi pertama ini gue langsung buka aja. Di sini juga baunya enak ya, karena dia ada landscape-nya gitu, ala-ala landscape dari karet. Dan kalian bisa lihat betapa massive lensa yang dibawa oleh kamera ini. Kalau dibandingin dengan Insta360 One X atau One X2 atau yang One R atau One RS original yang bentuknya mirip-mirip GoPro gitu kan, action cam. Ini bener-bener kelihatan lensanya gede banget. Dan di sini karena dia membawa kualitas gambar yang jauh lebih baik lagi, karena dia juga membawa sensor yang lebih besar, yaitu adalah standarisasi 1-inch sensor. Dimana ini otomatis membawa detail yang lebih baik, resolusinya juga jadi lebih gede gitu, sekitar 48 megapiksel. Dan kemampuannya saat digunakan gitu ya, ketika kita mengambil gambar yang dihasilkan tajam. Kalian juga bisa lihat dari video yang udah didemoin sebelum bumper tadi. Begitu juga gue udah coba buat pakai jalan, gue pakai keliling pulau gitu kan, island hopping. Dan sampai ke mode-mode sunset juga gue cukup salut ketika ngeliat footage-nya. Karena di mode low light pun hasil dari 1-inch sensornya ini bener-bener kelihatan cakep banget. Sistemnya sendiri sebenarnya kamera ini menarik karena dia mirip dengan Insta360 One RS atau One R yang bentuknya kayak action cam, dimana bentuknya itu modular. Jadi ini walaupun bentuknya kayak si One X kamera 360-nya gitu kan, tapi ini modular, dia nggak semuanya tuh nggak nyatu. Dan penamaannya juga sebenarnya agak membingungkan ya. Di sini gue akan luruskan aja biar kalian juga nggak bingung, karena dia namanya juga tetap Insta360 One RS, cuman 1-inch Edition gitu. Jadi dia mirip dengan yang action cam-nya yang terbaru itu One RS. Nah di sini adalah 1-inch Edition-nya. Dan ini kalian bisa lihat dia bentuknya modular juga. Gue bisa buka lensanya, gue tinggal pencet tombol di sampingnya ini, dan dia benar-benar massive banget. Untuk modul lensanya aja atau modul kameranya ini massive banget. Dan kalian bisa lihat di sini gue bisa keluarin juga. Ada beberapa modul lagi, cuman dia disatuin pakai semacam casing gitu, pakai semacam holder. Jadi ini ada modul untuk screen-nya. Begitu juga di screen ini tempat kita naruh si micro SD-nya. Jadi buat memorinya ditaruh di sini. Lalu di sisi bawahnya ini adalah high capacity baterai.
Jadi karena dia mungkin butuh processing power yang lebih besar juga, otomatis butuh baterai yang lebih gede dibandingkan One RS yang original gitu ya. Dan ini adalah high capacity baterainya juga. Oke, sekarang kita udah mulai jalan dan sekarang gua ngetes audionya. Sekarang yang kalian denger audio dari mikrofon ini dulu, direkam ke Sony A74. Tapi sekarang pindah ke situ. Apakah kalian dengar suara gua jelas atau enggak? Gua pengen tahu juga dari action cam-nya. Maksudnya di sini gua pengen bandingin apakah kita memang perlu ini apa namanya mic eksternal atau sebenarnya dari dia aja udah cukup. Gua sih ragu sebenarnya karena di sini mesin kapalnya juga lumayan keras ya sebenarnya. Tapi ya, mari kita lihat. Harusnya ini bisa menghasilkan konten yang bagus. Gua ke depan juga harusnya lebih oke lagi. Kita lihat. Nah, kayak gini. Wah, ini sih seru banget sih. Harusnya bisa menghasilkan gambar yang menarik. Dan ya gue sih nggak trust dengan mic-nya itu ya, soalnya agak jauh juga. Kayak lagi belok kali. Dan ya, agak ngeri-ngeri sedep kalau di depan ya. Emang kalau misalkan kita ngomongin soal gambarnya, soal video yang diambil pakai si One Inch 360 kamera ini, menurut gue upgrade-nya berasa banget. Karena tadi kan gue udah sempet singgung, gue punya Insta360 One X yang pertama, lalu gue juga udah nyobain Insta360 One RS yang Twin Edition, yang dapet lensa biasa sama lensa 360. Waktu itu gue kerja sama Blibli dan sempet nyobain. Dan di situ upgrade-nya tetap terasa gitu di sini. Walaupun di situ gambarnya bagus, cukup proper. Gue suka waktu itu, gue udah keracunan banget. Tapi di sini rasanya benar-benar berbeda. Makanya gue bisa bilang tadi untuk penggunaan konten pribadi atau profesional sekalipun, kualitas gambar yang dideliver oleh sensor One Inch ini benar-benar oke banget. Apalagi memang secara resolusi, dia itu menangkap resolusi 6K gitu. Walaupun ya dibagi karena surrounding gitu kan, semua arah kelihatan. Tapi dengan resolusi 6K-nya kita agak ngezoom dikit, itu masih terasa proper banget. Gue suka banget dengan kualitas yang diberikan si kamera ini. Gambar benar-benar terasa banget ketajamannya berbeda. Apalagi tadi di kemampuan low light-nya gitu. Kemampuan low light-nya juga kelihatan banget perbedaannya. Sama dari segi koneksi juga gue suka banget. Ini upgrade-nya bener-bener berasa banget. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal koneksi, connect ke HP, gue punya beberapa produk Insta360, ya tadi One X. Lalu gue juga ada, mungkin kalian belakangan sering lihat di video gue pakai action cam di sini. Itu ada Insta360 Go2. Mereka semua bisa connect ke HP, cuman koneksinya tuh agak lambat. Buat transfer HP tuh berat, buat preview ketika merekam juga itu biasanya mereka putus nanti begitu udah ngerekam. Jadi ya sebelum kita rekam aja kita bisa preview buat nentuin framing. Sedangkan di sini ketika lagi ngerekam pun dia koneksi stabil. Begitu juga buat transfer data, lebih cepat. Bahkan kita bisa langsung ngatur editingnya atau ya kita atur framingnya dan lain sebagainya, aspek rasio di aplikasinya itu dengan koneksi live ke sini tanpa kita harus transfer datanya dulu. Yang itu membuat kamera ini jauh lebih usable gitu ya, jauh lebih enak untuk dioperasikan. Walaupun ya gue sendiri, gue tetap backup file mentahnya, gue ngaturnya di laptop, tapi kepake banget ketika gue itu ada naro di mobil dan dia kan di luar. Tapi selama merekam kita pantau dari HP di dalam mobil dan itu live gitu. Walaupun kadang sih resolusinya agak berkurang, tapi live lancar dan itu nggak bisa gue lakuin di versi-versi sebelumnya gitu. Jadi upgrade koneksi di sini bener-bener luar biasa dan kepake banget. Sekarang gue lagi mau nyoba buat pakai jet ski karena gue bebayang kayaknya bakal seru banget, keseluruhan jet skinya kelihatan gitu kan. Dan ini memang salah satu water sport yang gue selalu pengen coba dari dulu dan di sini ada kesempatan. Nah, cuman perlu di note kalau si Insta360 One Inch 360 ini dia nggak kayak action cam ya, jadi dia nggak fully waterproof, dia cuma splash proof aja IPX3. Jadi gue agak-agak worry sebenarnya. Gue akan mounting pakai motorbike holder ini, motorbike kitnya Insta360 juga. Semoga aja dia kuat nahan di situ. Tapi kalau misalkan cakep harusnya sih kontennya bakal bagus. Cuman ya gue harus hati-hati biar dia jangan sampai mental nyemplung gitu ya, karena kalau dia mental nyemplung kelar udah kameranya. Dan sekarang kita coba dulu pakai jet ski Sea-Doo di situ. Kayaknya bakal seru. Ya ininya sih solid sih, cuma anxiety-nya masih ada aja. Ngeri. Terlalu panjang ya kayaknya ya. Yang ininya boleh sih.
Oke, jadi tadi kita udah nyobain buat jet ski, cuman di tempat gua langsung tepar ya, karena ombaknya bener-bener mengombang-ambing, gue puyeng banget di situ. Tapi 100% seru, dan semua keseruan tadi itu bener-bener terekam oleh kamera ini. Dia bener-bener gue mounting di jet skinya dan dia aman walaupun kena cipratan yang cukup luar biasa. Memang ya use with caution juga. Gue juga begitu udah selesai istirahat nyampe balik ke sini kita bersih-bersihin biar nggak ada masalah karena di situ kena air asin juga gitu kan. Tapi ya so far berfungsi dengan sangat baik. Gue bener-bener salut banget dan hasil konten yang diberikan ketika gue lagi jet skian itu bener-bener menarik banget buat apapun gitu ya, buat mungkin produksi di konten YouTube gue, buat story-story, buat gue sharing gitu kan, bener-bener mantep banget. Overall si Insta360 One RS 1 inch 360 edition ini menurut gua worth it banget buat kalian tunggu. Ketika gua bikin video ini sih gua belum tahu ya dia ada di harga berapa gitu. Tapi harga luarnya itu sekitar 800 US dollar. Jadi mungkin gambaran gua di Indonesia mungkin sekitar belasan juta rupiah. Tapi serius, ini bener-bener worth it banget buat kalian pertimbangkan. Ya kalau kalian ada budget yang lebih gitu ya, dan bisa spend untuk ke action kamera 360 yang kualitasnya maksimal, menurut gue ini bisa jadi pilihan yang menarik. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Insta360 One RS 1 inch 360 edition. Nama yang sangat-sangat ribet, tapi produk yang sangat-sangat memuaskan. Dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Dan kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Gimana Ska? Naik jet ski? Ya, mantap anjir. Mantap Takut. lah ya. Ya Ska takut dan Cuman mantap. Gue bawaan. mantap dan mual ya. Karena keputer-puter ombak lumayan dahsyat. Tapi parah seru. 100% recommended. Tapi ya gue belum bisa kasih banyak kesimpulan di sini karena bener-bener mabok laut. Ya emang gue sebelum naik juga udah ini sih, udah agak-agak gitu ya. Otak gue selama di Karimun Jawa tuh mungkin karena kesini kerja bukan liburan, jadi agak-agak mumet gitu ya, agak-agak mual.